Sultan Mehmet Çelebi I. Alhamdulillah bersama rombongan MUI Papua Barat dan Maluku. Bursa. Ya. Masjid Biru. Masjid Hijau. Ini 77 tahun masjid. Ya, setelah beliau wafat dikuburkan di sini 1421. 1421. Ya. Iya. 1421. Ini beliau dikubur di sini 1421. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Wih, pohonnya lucu ya. Para topladık, fiş aldık bunu, hatırlıyor musun? O günler aklımdan geçiyor. Ayo kita ke masjid seberang.
orang barat ini tidak senang. Oh, senang. Senang. Lucu ya. Di bawah pohon maple. Wah. Ini mau ngambil berkah apa? Hah? Berdoa, berdoa. Berdoa. Lihat itu Kak, jadi pelakunya itu ditutupi sesuatu ya. Jadi dia tidak lanjut. Oh kayak yang itu yang kemarin itu. Betul, betul. Harusnya dia bisa iya sehingga dia bisa bertahan. Luar biasa sampai pada hal-hal begitu diperhatikan. Iya. Nah, yang disebut Masjid Hijau itu ini. Nah, ya bersama rombongan MUI Papua Barat dan Maluku, kita sekarang di Masjid Biru, Masjid Hijau, Yesil Jami. Ya. Pak Ketua balik begini saya foto. Jami Manokwari. Oke. Ayo kita masuk. Oh, cantik. Cantik masjidnya. Banyak bunga-bunganya. Tidak ada musim bunga tapi lihat bunga. Fotonya di sini. Boleh, boleh. Ada 2 menara ya. Yesil Jami. Ayo kita masuk lihat. Green, green. Ayo kita masuk lihat. Kita akan melihat bagaimana di dalam daripada masjid hijau ini juga masjid yang Wah, cantik masjidnya. Jadi ada 4 ruangan. Luar biasa Ustaz. Iya. Apa sih Arsitekturnya. Ini ada air mancurnya. Jadi tempat wudhunya di dalam. Enggak, ini untuk minum aja. Minum. Minum. Iya. Mewah sekali ini masjidnya. yang ini berarti ini air mancur ini. Ya, untuk minum.
Bismillah. Bisa masuk naik ke atas. Ini dipakai sholat ke Ustaz? Dipakai. Berarti bisa sholat ayatul masjid? Bisa. Allahu Akbar. Bagaimana? Nanti kita bikin tiruan masjid hijau ini di Papua Barat. Oke, alhamdulillah rombongan MUI Papua Barat sudah sampai di Bursa Masjid Ulu Jami. Lembaga yang yang mengatur tentang pariwisata budaya-budaya yang dilindungi dunia. Dan ini merupakan yang digariskan. Ya, ini masuk warisan dunia ini ya. Welcome. Indonesia. Ah, kalau mau wudhu di sini. Ya, wudhu di sini. Kalau buang air kecil, WC di depan. Ya. Ini kenapa ada air mancur di dalam masjid? Ada sejarahnya. Pada tahun 1390-an, Sultan Bayazid Yildirim atau Bayazid Sang Petir itu bernazar kalau beliau menang perang di Nibolu atau di daerah Bulgaria, beliau nanti akan membangun masjid sebanyak 20 buah sebanyak puncak gunung Uluda atau gunung Agung. Nah, ketika menang perang, beliau mengutus menantunya namanya Emir Sultan untuk membangun masjid ini gitu. Pembangunan masjid itu dimulai tahun 1396. Nah, 1396 sampai 1399. Nah, tapi ketika melakukan pembebasan lahan, Ini soal pembebasan lahan ini. Nah, kebetulan tinggal satu rumah nih yang dijelaskan. Punya orang? Muslim.
Kristen. Ininya orang non-muslim. Namun karena kecintaannya apa namanya terhadap sultan, karena sultan ini berlaku adil terhadap muslim dan non-muslim. betul. Apa namanya sang non-muslim ini merelakan tanah itu dijadikan masjid. Namun pada waktu itu ada fatwa dari ulama atau dari muftinya bahwa harta wakaf dari non-muslim boleh dijadikan tempat ibadah. Dilestarikan. Tidak boleh jadi tempat sujud. Boleh jadi tempat sujud. Iya. Lalu oleh sang arsitek diakali gimana supaya tetap estetik tapi juga unsur ibadahnya dapat. Karena dia jadikanlah apa namanya tempat pengunduhan atau namanya di sini abdes khane. Jadi apa pada zamannya teknologi untuk apa mengalirkan air jernih ke sini itu luar biasa Pak. Bayangkan dulu kan nggak ada pompa air listrik Pak. Bisa membuat air mancur itu Seperti itu. jadi tanpa pompa itu ya. tanpa pompa. Dan kalau Bapak lihat ini semua kan ada 20 kubahnya ya. 20 kubah. 20 kubah itu menceritakan 20 puncak Gunung Agung atau yang disebut di situ Uluda yang kita kalau keluar negeri yang ada di sebelah. Nah, itu terkenal itu Gunung Uludag. Ya. Gunung Uluda itu, nah kalau kita namanya Ulujami. Ulujami itu artinya Jami itu masjid besar, Ulu itu agung. Jadi itu namanya masjid agung. Nah itu karena dijadikan seperti ini. Dan ini adalah salah satu masjid dengan interior terbaik menurut saya. Yang sedikit di antara dunia itu masjid kaligrafi. Kenapa? Bahwa bisa lihat semua sini kalau yang pecinta kaligrafi betul. Jenis kaligrafi semua ada di sini. Semua ada di sini. Dipadukan dengan cukup kompleks kayak kita bisa lihat situ. Itu gabungan dari naskhi bawahnya terus atasnya pufi. Habis itu ada juga yang tekniknya di mirror atau nah kayak gitu. Allah huwa gitu. Nah, mirroring. Nah, ada juga yang tekniknya apa diwan dan sulus tuh ada. Nah, misalkan yang ini juga cukup kompleks nih. Kalau Bapak lihat sepanjang Aneka khot ya, kaligrafi Arab. ini, nah ini tuh ini apa namanya ayat kursi nih. Nah, dan itu dia pakai dua apa kursi di atas di bawahnya naskhi. Kan, itu kan audio Indonesia terjun di sini di sini. Ustaz Fahmi tadi itu lukisan yang kita baca berlainan tadi itu sudah berapa tahun itu? Sejak awal. Awal. Masya Allah. Disebutnya lukisan apa itu? Itu lukisan 3D. 3D, kaligrafi 3D. Ya. Masuk pertama dibangun. Nah, kan Mamluk kan apa namanya lagi kacau gitu. Tahun 2012 akhirnya berhasil dikalahkan. Lalu akhirnya Utsmani mengambil seluruh wilayahnya Mamluk dan di saat itu pula Makkah Madinah, Hijaz ya. Hijaz Sultan Yaqub Serwin itu menguasai Madinah yang otomatis menjadikan wilayah di Pulau Karamain. Dan di saat itu Utsmani itu menjadi khilafahan 1511. Karena sebelumnya dia hanya daulah Sultanan biasa, belum jadi khilafahan. Nah, pada tahun 1925 dia memberikan apa namanya iswah. Kalau waktu itu masih biasa aja kan. Nah, orang Turki ini memiliki keahlian yang diasah ribuan tahun membuat karpet. Nah, lalu dibuatlah iswah terbaik waktu itu. Ini dibuat dari kain apa namanya? Benang emas. Lanjut, ini untuk bagian ini ya, apa namanya? Pintunya. Oke. Dari Futuhat Konstantinopel. Kenapa? Ketika Futuhat Konstantinopel terjadi, apa atau pelajar dari apa namanya Utsmani itu meneliti itu bentuk bangunan. Tapi belum ada teknologi lantai 2. Betul. Kalau lantai 2 itu apa gitu? Nah, tapi Di buku Ma'rifat Name. Ma'rifat Name. Ma'rifat Name. Jadi sejak abad 14 kan masjid ini dibangun awalnya 1396, selesainya 1399. Selesai 13. Yang mana itu yang bulat yang tadi ini tah? Itu Masjid yang- ini secara keseluruhan Sir. Yang bulat yang paling besar di tengah itu. Yang di tengah itu. Ini kan kita hitung ada 10 matahari kecil yang mengitarinya. Betul. Nah, kalau saya lihat yang ada apa 8 itu banyak, lah itu satunya
Oh, ini menggambarkan bumi dikelilingi planet-planet. Matahari dikelilingi planet. Matahari dikelilingi. Ah, Ada 10 tuh, 1, 2, 3, 4, Ya. 5, 6, 7, 8. tuh ya, pemirsa, ini teori heliosentris. Jadi bukan ditemukan oleh Galileo Galilei, tapi ditemukan oleh orang Islam. Bentar, kita tunggu yang lain dulu. Nah, itu. Seni, kaligrafi, juga sains. Ada simbol-simbol sains di sini. Nah, inilah menyimbolkan bahwa masjid itu tidak hanya soal ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi juga simbol itu adalah masjid itu adalah simbol peradaban. Apakah itu seni, budaya, aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga sains, ilmu pengetahuan. Ya. Lihat yang sini. Ini yang satunya dia menarik juga nih, Sar. Apa? Ada yang menarik. Oh, ini coba ini. Dengarkan ini, yang menarik ini. Mimbar ini Mimbar ini apa ini? sebenarnya digunakan untuk ustadz-ustadznya membuat liko atau halako. Oh. Kalau di sini namanya halako itu namanya waas. Oh. Dibuatnya dari 31, berarti 258 lalu. Jadi kalau misalkan ada tausiah itu dipakainya dulu imamnya duduk di sini. Dan ini dibuat dari batu marble, Pak. Apa? Marmer. Marmer. Ini luar biasa, langsung dipahat gitu, Pak. Nah, kalau sekarang duduknya udah di sana. Tapi kalau dulu di sini untuk namanya kalau di sini tausiah itu waas. Ya. Jadi duduk di sini lalu orang-orang membuat Ya. Boleh tidak dipoto di situ kita duduk? Oh, nggak boleh. Tapi kalau yang masbuknya beda. Sholatnya nanti biasanya Barangkali Pak Ki Abdullah mau duduk di situ memberikan tausiah. Kalau ini apa ini? kalau ini mizanin Sar, biasanya Mizanin. kori Untuk kori. dan muazzin di atas, dan juga biasanya tentaranya sultan yang apa namanya yang ngecek ini yang bawa tombak sama panahan di atas duluan. Karena apa? Sultan itu biasa masuk keluar dari pintu situ atau pintu situ. Dia selalu pasti di depan. Kalau bisa juga dia di situ sih, di area situ dia sholatnya. Di area yang sekarang jadi tempat mufti. Ya itu. Lalu untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan jadi harus ada yang jaga-jaga. Oh. Ustaz, itu nggak boleh. Lihat aja nggak naik. Tangganya aja batu mana? Udah waktu sholat apa belum? Belum. Nah, ini prasastinya tahun 1399 di atas tuh. Nah. Ya. Masehi ya, Ustaz ya. Masehi. Oh, mungkin mereka lewat sana. Sudah keluar lewat belakang. Ini banyak air mancur, Pak. Iya. Untuk wudhu. Kesannya yang di dalam tadi air mancurnya. Iya, berkesan ya. Merupakan
Bunga-bunganya masih bagus. Daripada sahabat yang beragama non muslim Ya, itu ada di ini tempat duduknya unik nih, Iya, iya. dari marble. Ini orang kalau diajak ke sini ini Oh, senang. Nggak kelihatan. Nah, itu menaranya tuh. Dari sini baru kelihatan tingginya. Oh, indah. Ya, kita menuju Pasar Sutra, Silk Market atau Kozahan. Ah, tolong ceritakan dulu ini sejarahnya Kozahan. Sultan Mehmed I ya? Setelah Futuhat sebenarnya didirikan, Mas. Oh, oleh siapa? Anaknya ya? Iya, Bayezid II. Sultan Bayezid II. Ini pasar sutra terbesar di Ottoman. Jadi apa namanya? Ini 50.003. Iya. Nanti kita masuk ya. Jadi ini pasar sutra yang dilalui oleh jalur sutra Betul. Tiongkok. Dari Tiongkok ke Eropa lewat sini. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Kamu mau 600. 600 dia. Tapi ya satu. Lewat mana kita? Ayo, kita jalan dulu yuk. Nah, ini burung-burung. Jadi ini Pak, dari bawah apa ada yang itu ya Nah, jadi kalau apa tata kota di Indonesia tuh kemungkinan besar tidak meniru gayanya Utsmani, tata kota Utsmani. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada pasar, masjid di sini tuh dulu Maidan, Mbak. Apa ini? Maidan. Lapangan. Nah, Kalau di kita apa namanya? alun-alun. Dan Alun-alun. itu ada gedung pemerintahan. Nah, itu tuh jadi satu kompleks. Gedung pemerintahannya mana? Di sebelah sana. Nah, kalau kamu lihat sini ada masjid. Ini adalah sebenarnya masjid Sultan Gede itu adalah masjid agung pertama sekali zaman Utsmani. Namanya Orhan Jami. Tapi sekarang lagi ada masjid ini nggak akan bisa lihat. Tapi masjid ini kapasitasnya paling sampai apa namanya 200 Mana Pak Mulyadi? Mas kalau udah ulu jam ini udah bisa sampai dengan katanya tunggu ini kita ditelepon boleh jangan sampai kami sekali setiap ada kantor kabupaten Coba di telepon. ini budaya ini sebetulnya bagaimana masih di dalam kita ya masih di kita di kita nah itu apa Zaman Sultan
masih dikasih. Karena di sini ada sistem namanya Askea ini atau Askea Ekmek. Jadi kalau misalkan harganya 3 lira satu, saya kasih 6 lira tapi saya ambil satu. Lalu satunya nanti untuk sodako. Sedekah. Untuk sedekah. Kembalinya tidak diambil. Kembali jadi diambil Askea Ekmek kalsen gitu kan. Jadi nanti satunya tuh nanti digantung bisa dikasih ke orang yang membutuhkan. Misalkan saya kan pelajar biasanya tidak ada uang, lapar, boleh minta enggak rotinya? Boleh, gratis, ambil. Ya, gitu lah. Perdagangan sutra itu sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Dan bursa ini adalah titik akhir apa sutra dari Cina ke barat. Titik akhir. Ayo kita masuk. Sebelum perdagangan. Çıkan da onu söylesin. Nah, Waalaikumsalam. Waduh, dekat. Nah, ini ibu-ibu ini sudah mantap. Ya, biar ibu-ibu bahasa isyarat saja itu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Ya. Bahasa harga lah. Tawar setengah langsung kalau dia masih. Nanti foto roti Elizabeth lagi masuk warung. Sejadah juga ada, semua bagus sejadahnya. Adem. Nih, jadi tengah-tengah begitu memutar segi empat. Jadi sekeliling di pasar Kozahan ini, sekelilingnya semuanya ini adalah toko-toko ya, menjual aneka jilbab dari sutra-sutra. Ya, ini tempat turunnya. Turun.
Halo. Oh, ini ada WC-nya di atas. Gimana Pak Abdullah? Hah? Menarik ya? Konsepnya luar biasa ini. Sutra semua. Buat ibu-ibu. Buat anak-anak, sayang istri. Ya toh? Nah, ini ada topi-topi juga. Aneka topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita jalan-jalan virtual ya di pasar sutra terbesar di Kesultanan Ottoman yang dibangun oleh Sultan Bayezid II ya, putra dari Sultan Mehmed Fatih. Ini lokasinya berada di samping Masjid Ulu Jami ya, di samping Masjid Ulu Jami di Bursa, kota Bursa. Jadi ini pasar sutra yang menghubungkan jalur sutra dari Tiongkok ya ke Eropa ya, singgah di Bursa sebelum sampai ke Konstantinopel, karena Konstantinopel setelah dikuasai ya, ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II, maka praktis perdagangan jalur internasional, jalur sutra itu ke Eropa itu praktis semua sudah dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Ya, inilah konsep daripada pasar ini, berbentuk segi empat ya, dengan ruang kosong di tengah untuk berinteraksi, untuk ngopi, untuk ngeteh, untuk macam-macam ya, sirkulasi udara juga, dan kemudian ada 2 lantai di sini yang mengelilingi seperti benteng ya. Ini toko-tokonya, tempat bertransaksi para pedagang-pedagang dari internasional ya, singgah di sini. Luar biasa. Inilah Kozahan. Kozahan artinya pasar sutra, silk market ya. Oke, pemirsa, teman-teman, kita akan jumpa lagi di destinasi selanjutnya. Tadi kita sudah mengunjungi Masjid Ulu Jami ya, masjid terbesar di Kesultanan Ottoman awal sebelum penaklukan Konstantinopel dan Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok
Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah kedukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.